Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Leo. Baik, tema kita kali ini adalah ini yang mungkin akan terjadi ya, energinya untukmu di 2026 ya. Jadi suasana hati ataupun mungkin kondisi percintaan ataupun mungkin yang akan kamu jalani di tahun 2026. Kira-kira bagaimana nanti? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi seperti biasa jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya baik karir, keuangan, percintaan ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu ya. Berikan energimu sambil fokus pada kartu sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu di mana kondisimu di tahun 2026. Aminkan yang terbaik. Kalaupun ada buruk-buruknya ya dipakai untuk berjaga-jaga dan mencari solusi. Oke. Kita lihat di sini ada Knight of Wands, Nine of Cups, The Hangman. Wow. Jadi saya lihat di sini kamu ingin bebas, kamu ingin merdeka. Wah, bebas merdeka nih kenapa nih? Mungkin kamu ada di kondisi hutang ya, ingin bebas hutang. Jadi ada beberapa yang angsuran-angsuran kamu akan lunasi ya. Jadi betul-betul nggak mau ambil hutang lagi ya, saya lihatnya seperti gitu. Terus bebas waktu ya, jadi kamu menjadi bos atas dirimu sendiri, di mana kamu berwirausaha ataupun mungkin juga resign ya. Ada beberapa yang resign saya lihatnya ya di 2026 ini untuk menjadi konten kreator. Kamu bisa mengeksplor semua potensi-potensimu ya, bakat kamu ataupun berwirausaha dalam hal apapun ya, entah kuliner, entah fashion, entah ada beberapa yang berkebun, bertani ya. Ya pokoknya intinya enjoy aja dengan hidup gitu, ketimbang kerja di kantoran dan tekanan ya. Tetapi bukan berarti di sini kamu apa dibilangnya, wah berarti Kak Ica saya kerja kantoran, berarti Kak Ica prediksikan saya akan berkebun bertani. Itu kalau seandainya kamu ada sudah terikat kontrak ya, sudah terjadi ini ya, berarti kamu akan ada sambilan kerja ya. Tetapi kalau kamu belum terikat kontrak, berarti kamu akan lebih memilih untuk berwirausaha ataupun mungkin di tempat yang kamu suka, kerja di tempat yang kamu suka. Ya, macam contoh kamu sudah PNS terus tiba-tiba wah Kak Ica prediksikan saya akan mau ingin bebas. Ya, kamu akan bebas mengeksplor kamu punya kemampuan. Selain kamu sudah kerja di kantoran, kamu juga kerja di meluangkan waktu luang kamu ya, akan kamu eksplor untuk hobi kamu. Ya, kamu bisa menyesuaikan saja ya, karena ini energinya paling tinggi, ingin bebas, ingin mengeksplor tanpa ada tekanan ya. Jadi macam contoh kamu udah mumet di kantor, kamu ya mungkin ya saya mau pergi untuk mancing ikan ya. Jadinya hasil pancingannya bisa untuk makan di rumah. Nah, ini ada beberapa seperti gitu, untuk mumet, stres itu hilang ya, apa yang kamu lakukan. Nah, itu ada beberapa yang sudah nggak di rumah aja tetapi lebih produktif, bukan hanya pergi jalan-jalan menghabiskan duit tapi produktif, menghasilkan sesuatu ketimbang mengeluarkan ya. Kamu bisa menyesuaikan ya, karena saya lihat bebas tapi
menguntungkan ya. Jadi kamu tidak berpikir yang kayak habiskan waktu berjam-jam ngopi-ngopi ya tanpa ada hasil ya, habiskan waktu untuk mager-mager, cuman rebahan-rebahan doang, enggak ya. Di 2026 kamu produktif ya. Wah, ini keren ini ya, dan bebas mengeksplor kemampuanmu ya. Oke, kita lihat lagi yang terjadi di 2026 akan hidupmu. Ada temperance, ada justice, ada the hermit, ada three of pentacles. Oke. Di sini saya lihat ya, kondisi kamu dimana saya lihat juga di sini kondisinya kamu lebih berbahagia sih saya lihatnya ya di 2026, dimana betul-betul bahagia dari diri sendiri tanpa ada validasi dari orang lain. Jadi kamu lebih fokus pada dirimu, kebahagiaan dirimu ya. Kalaupun ada cinta-cinta baru, kamu lebih seleksi dulu ya. Jangan hanya asal comot-comot, dibilang ada pacar, ada pasangan, padahal nggak sevibrasi, bikin pusing, bikin mumet. Jadi kamu nggak terlalu cepat-cepat untuk mengambil keputusan untuk oke, saya pacaran gitu. Karena ada beberapa juga yang saya lihat di sini kondisinya mau berdamai dengan luka batin dan menyembuhkan trauma ya. Lebih ya ingin sendiri, tetapi ada juga yang memang saya lihat di sini punya pasangan, tetapi nggak terlalu kayak macam menuntut pasangannya untuk membuat dia bahagia, membuat kamu bahagia ya. Dimana ya kamu fokus kebahagiaanmu sendiri. Kalau dia membahagiakan, oke, silahkan gitu. Tetapi kalau dia tidak membuat saya bahagia, ya sudah, saya bikin bahagia diriku sendiri gitu. Dan juga tidak gampang tertrigger dengan kata orang ya, nggak mau terlalu cepat emosi ya. Terus lebih melihat dari sisi psikologis ya. Kalau dia menguntungkan, dia baik ya, di situ tempatku. Tapi kalau saya dimarah-marah, saya tidak dihargai, tidak dihormati, berarti itu bukan tempatku. Kamu tegas untuk mengambil keputusan. Nah, ini ada beberapa saya lihat di sini yang mana kondisinya di 2026 juga akan keluar dari kondisi toksik ya. Lebih mencari kedamaian tanpa drama. Bagus ya. Jadi agak banyak yang tersadarkan ya, dimana kehidupan pribadi itu adalah ketenangan yang paling utama. Oke, kita lihat lagi apa yang akan terjadi di hidupmu di tahun 2026. Ada Seven of Pentacles, Two of Pentacles, ada Six of Swords, ada Ace of Wands. Oke. Bicara tentang lebih ingin produktif untuk menghasilkan banyak duit ya. Wah, ini jadi lebih aku ingin punya banyak duit ketimbang punya banyak teman, ketimbang punya banyak masalah ya. Lebih baik punya banyak duit ya. Nggak ada teman juga nggak apa-apa, yang penting banyak duit. Ini moto kamu sekarang ya di 2026 ya. Nggak punya teman juga nggak apa-apa, yang penting banyak duit. Saya bisa kemana saja, atau bahkan nanti ada banyak teman yang datang kalau saya banyak duit gitu. Ataupun mungkin juga nggak apa-apa nggak ada cinta, yang penting saya ada duit gitu. Saya bisa mencintai diriku, saya bisa menyayangi diriku, saya beli apapun yang semua yang saya suka untuk diriku supaya saya bahagia. Nah, ini ada beberapa seperti gitu ya. Dan yang paling utama adalah ingin terbebas secara finansial dari hutang ya. Mau ambil ini bisa, ambil itu bisa, dan ya produktif ya. Dimana kamu terbebas hutang ya, terus juga tabungan ada, mau kemana-mana juga bisa beli, ambil saja tanpa pikir aduh uangku habis. Nah itu ya, jadi kamu lebih oke, saya jadi magnet uang, dimana saya harus produktif untuk diriku bukan untuk orang lain. Jadi pun kalau ada sahabat-sahabat yang mau pinjam duit atau mau porotin itu, kamu tegas untuk oke, saya keluar dari ranah ketoksikan ya, dan lebih fokus pada diriku. Jadi kamu nggak terlalu iming-iming bisnis ini, bisnis itu ya, akhirnya tertipu ya. Enggak, kamu lebih oke, kalau saya mau bisnis saya kelola sendiri tanpa ada mau investasi, tanam saham, tanam ini, tanam itu, nggak ada ya. Kalau memang mau bisnis saya yang kelola ya, jadi lebih logika ketimbang mau ditipu-tipu lagi ya. Karena ada beberapa yang saya lihat di sini sudah ditipu ya, duitnya dibawa kabur, ataupun bunga tinggi duitnya nggak balik-balik, boro-boro bunga modal aja nggak dibalikin ya. Nah ini, jadi kamu lebih ke oke, sekarang saya benahi lagi ya, untuk ekonomi ya, untuk dimana saya harus punya banyak duit
ya. Saya lihat juga kamu akan liburan ya, entah di dalam kota, luar kota ya, ataupun luar negeri ya. Saya lihatnya seperti gitu. Dimana ya setidaknya untuk healing, untuk kamu lebih fresh aja ya. Sendiri juga saya lihat ya, atau dengan cari sahabat yang ada duitnya, bukan sahabat yang kere-kere gitu ya. Jadi kamu tuh kayak pilih-pilih teman ya. Bukan berarti saya ini ya menjudge. Ada yang bilang Kak Ica menjudge orang yang ekonominya di bawah. Enggak, saya enggak. Ini kan prediksi saya tentangmu. Jadi bukan saya yang menjudge, tidak, tetapi kondisi di mana tahun 2026 ini kamu akan memilih sahabat. Bukan berarti saya menjudge orang yang ekonominya di bawah, enggak. Jadi orang kadang-kadang subscriber dan netizen itu pola pikirnya berbeda ya. Apa yang saya omongin itu dia pikirkan yang lain. Ya. Nah, itu sudah kalau energi negatif. Jadi kita berbicara positif pun dia tanggapinya negatif ya. Dari situ aja kita sudah tahu tuh, oh nih orang ini pola pikirnya di vibrasi atas atau vibrasi bawah gitu. Ya. Kita maksudnya lain, dia tanggapinya lain. Nah itu ya, jadi untukmu di mana 2026 ini saya bilang ya, kamu akan lebih fokus pada kerja untuk bisa menghasilkan duit ketimbang kumpul-kumpul dengan orang-orang yang tidak menghasilkan duit. Ya, nah ini. Oke, berikutnya di sini juga saya lihat kamu dikelilingi cinta ya, cinta yang tulus. Jadi mungkin 1-2 orang aja teman-teman kamu, tapi itu orang-orang tulus gitu, bukan modus. Ketimbang banyak orang tapi toksik bertopeng ya. Jadi kamu tadi saya bilang lebih selektif. Lebih selektif memilih sahabat, lebih selektif memilih teman, apalagi pacar. Mendingan gak usah punya pacar, gak punya pasangan ketimbang dapat toksik. Nah ini, jadi kamu tegas dalam mengambil keputusan ya, tidak takut sendiri. Mendingan sendiri ketimbang banyak orang tapi pusing, mumet ya. Maaf, si bocil masuk ruangan ya. Kaget aku. Semoga kalian tidak kaget ya. Oke, jadi seperti gitu ya. Kondisinya kamu akan selektif dalam memilih sahabat, memilih pasangan, dan orang-orang yang masuk dalam hidupmu. Dimana kamu akan dikelilingi cinta yang tulus tanpa ada drama, tanpa ada topeng ya. Jadi mereka yang betul-betul menerimamu apa adanya, bukan kamu menjadi sosok yang berbeda ataupun menjadi sosok yang harus selalu menyenangkan hati orang, tetapi kamu lebih fokus pada dirimu ya. Jadi kamu akan ya ada mengecilkan circle ya, ketimbang banyak circle tapi pusing, tapi mumet, bikin rugi, bikin habis energi ya, ujung-ujungnya dibully, ujung-ujungnya sakit hati. Ketimbang sendiri tapi happy, tapi enjoy, tanpa drama, bisa saling mengerti. Kalau kita tidak tahu, kita bisa bertanya, tidak malu-malu nanti dikatakan bodoh ya. Ya wajar aja kalau kita bertanya karena kita nggak tahu gitu, bukan langsung dijudge bodoh gitu. Ada beberapa seperti gitu yang mana saya malu bertanya karena nanti dibilang bodoh, mereka ketawain, mereka ini ya. Nah ini ada beberapa mungkin dari sisi sahabat ya. Nah ini jadi kamu akan mendapatkan sahabat-sahabat yang tulus lah, seperti gitu ya. Oke, berikutnya terakhir kita lihat apa yang akan terjadi. The Straight, King of Wands, ada juga Death. Wow. Terakhir di sini kondisi kamu akan lebih hemat, selektif dalam berbelanja, dan menurunkan gaya hidup ya saya lihatnya. Di 2026 kamu nggak gengsi-gengsian, nggak pernah ambil kredit lagi ya. Kalaupun ada kredit ya itu lanjutan kredit kemarin gitu, nggak ada berani ambil lagi gitu. Lebih ke hemat, dan hemat ini bisa kamu hemat ada intermittent fasting ya. Kok hemat intermittent fasting Kak Ica? Iya, karena diet itu termasuk kata hemat ya. Jadi saya bilang hemat intermittent fasting ya, dimana dapat sehatnya, dapat uangnya bisa ditabung. Jadi kamu makannya sehari sekali. Ada beberapa seperti gitu ya, yang memang sudah obesitas ataupun mungkin ya saya mau body goals aja gitu. Jadi saya hematnya di diet. Nih ada yang pola pikirnya seperti gitu ya. Ada juga yang saya lihat menabung duit. Ya memang ditabung gitu. Jadi kalau ada apa-apa ya uangnya ada di bank, tinggal gesek aja udah bisa belanja gitu ya. Jadi kamu hemat, betul-betul ingin menabung ya. Terus tadi diet ya, dapat sehatnya
dapat duitnya ya. Terus juga kamu hemat ini dari berkebun. Nah ini jadi ada beberapa yang akan berkebun. Berkebunnya kenapa dikatakan hemat Kak Ica? Ya itu karena tadi ya kamu belanja 5.000 mungkin tomat atau rica gitu ya, apa ya, ya pokoknya intinya lombok gitu kan, ataupun daun bawang atau bawang ya pokoknya yang sehari-hari di dapur gitu kan. Ya itu mungkin kamu kalau belanja mungkin sudah habis 20.000. Tapi kalau kamu punya kebun sendiri ya, kamu bisa ambil daun bawang di rumah, seledri di kebun gitu kan. Terus bawang yang kamu tanam atau kangkung atau apa yang tumbuhnya cepat gitu. Kamu bisa menghemat. Ya itu salah satunya juga ya, berhemat dari berkebun. Dan kalaupun hasilnya bisa kamu jual walaupun mungkin cuman di tetangga, tetapi ya lumayan dapat mungkin sehari 20.000 ya, atau 50.000 sehari kan lumayan. Nah itu namanya juga pendapatan. Selain kamu hemat, kamu juga bisa untuk menambah penghasilan kamu. Jadi dari sisi berkebun, berternak pun sama ya. Mungkin kamu ada peternakan sedikit-sedikit ayam ya, di cuman kandang mungkin cuman ada 5 kandang gitu, tapi hasilnya juga maksimal, ada telur. Ya, jadi macam contoh ayam, telurnya bisa dipakai untuk kamu makan ya, dibandingkan beli telur, ataupun ayamnya bisa dipotong ya. Begitupun ternak-ternak lainnya saya lihatnya seperti gitu ya. Atau bertani kalau memang kamu ada niat pulang kampung. Saya lihat juga di sini ada beberapa dari kota ke kampung ya. Ataupun mungkin beli lahan untuk pertanian ya. Nah, ini jadi ada beberapa seperti gitu yang mana akhirnya menjadi wirausaha untuk menghidupi keluarga dari pangan ya, sisi pangan. Jadi seperti gitu ya, yang saya lihat untukmu. Wah ini bagus-bagus semua nih di 2026 ya. Kamu akan mendapatkan pola pikir yang bagus ya, lebih tenang, lebih damai, uangnya ada, lebih bahagia juga di 2026 ya. Jadi banyak bersyukur walaupun banyak kurang-kurangnya juga, tetapi lebih ke rasa syukur ya, masih sehat, masih bisa makan ya, kumpul dengan keluarga ya. Nah ini jadi betul-betul di 2026 ini lebih enjoy lah hidup kamu ya. Oke, itu yang saya lihat ya prediksi untukmu. Semoga resonate dan bermanfaat. Saya doakan semoga ke depan hidup kalian lebih bahagia, dipenuhi cinta kasih, kelimpahan rezeki dan kesehatan. Oke, terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.